Sampurasun. Dan tentunya kembali lagi di channelnya Radio Sonata Bandung. Betul. Tentunya dalam program Sonata Mampir. Dan kali ini kita akan mampir kemana Teh Giva? Nih, pokoknya mah udah pasti nggak akan aneh lagi ya. Pasti udah pada tahu banget buat kamu yang udah lihat sign berangkatan internasional. Di mana lagi kalau bukan di Bandara Husein Sastra Negara. Dan kita akan mengajak wargi Bandung semua untuk melihat regulasi seperti apa sih di Bandara Husein Sastra Negara. Makanya ayo kita ikut stay di Sonata Mampir Radio Sonata Bandung. Go! Wow, sangat seru ya di Bandara Husein. Jadi Teh Giva, Ya. sebelum kita nanti menelusuri lebih dalam di Bandara Husein, ini ada prosedur yang harus kita jalani. Betul. Jadi kalau misalnya kita sebagai pengunjung yang tidak punya tiket, Betul? itu kita harus datang dulu ke OIC atau Office in Charge Untuk perizinan untuk dan sebagainya. perizinan, Nih, untuk dapat. Pokoknya nanti kita tanya-tanya di dalam ya. pastinya kita harus bawa KTP Teh Giva. Aku udah nyiapin KTP. KTP. Yuk, Come on kita guys. lihat. Go! Oke. Nih, Mitra Sonata. Ini dia kantornya. Udah ada di belakang kita. Angkasa Pura Office in Charge. Yes, kita akan mengurus dan minta izin kepada bapak-bapak yang ada di dalam agar kegiatan pada hari ini atau Sonata Mampir pada kali ini berjalan lancar. Go! Ayo kita ikut yuk. Kita ketok dulu ya. Hari ini datang ke Bandara Husein, pengen lebih tahu gimana sih pelayanan dan fasilitas yang ada di Bandara Husein Sastra Negara ini. Ada prosedur-prosedur yang harus kita lewatin nggak sih Pak sebenarnya? Baik, tentunya pasti ada terkait dengan produk tersebut. Jadi kita sangat tepat sekali dari teman-teman semua datang ke sini sebagai perwakilan dari EJM, dan kami akan memberikan berupa pass visitor, yaitu pengunjung ya, sebagai pengunjung untuk melakukan kegiatan yang berada di daerah bandara. Betul. Jadi kita tetap memberikan informasi dan kemudahan kepada para pengguna jasa yang tentunya akan melakukan kegiatan di bandara, tentunya dengan terkoordinasi. Nanti tim kami akan melakukan kegiatan, misalnya memberikan pencatatan identitas, kemudian memberikan pass visitor. Ya, baik. Jadi setiap penumpang atau calon penumpang yang akan berangkat saat ini wajib membuka aplikasi Peduli Lindungi. Ya, dari aplikasi Peduli Lindungi akan muncul file yang harus dibuka untuk scan hasil tes COVID. Nah, kebetulan di sini saya belum tes, jadi nggak ada. Tapi kalau sudah tes antigen atau PCR, ini akan di-scan di sistem ini. Di sini. Ini akan di-scan. Nah, setelah di-scan ada dua statement. Yang pertama dia layak berangkat, layak terbang, akan muncul display di sini. Nah, itu di foto yang menjadi ditunjukkan di area check-in. Nah, kalau itu kelar, berarti dia sudah bisa masuk ke area check-in. Tapi kalau ada statement kedua dia tidak layak berangkat, ini perlu diklarifikasi kembali apakah memang karena hasil swabnya positif atau kan memang yang tidak terdaftar di pemerintahan, maka diarahkan ke pemeriksaan manual. Clearance Kalau yang tidak KP. layak ya Pak ya? Ya, Yang tidak layak yang berangkat tidak layak. Dipastikan kembali penyebabnya apa. Makanya penumpangnya, calon penumpangnya wajib melapor ke area TKP. Setelah itu mulai masuk ke daerah Tertentu ya. Daerah tertentu guys. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. sini lakukan pemeriksaan suhu tubuh. Oh. Kita di Bandara Bandung sudah menggunakan sistem yang otomatis. Suhu tubuh yang layak masuk akan membuka pintu otomatis ya, seperti ini 36,5 derajat Celcius, pintunya terbuka. Di sini ini namanya area check-in. Area Check-in ini ada difasilitasi untuk strapping kembali bagasi-bagasi yang perlu dirapikan, perlu dibungkus kembali supaya tidak ada yang sobek ataupun tumpah dan Biar lebih sebagainya. aman ya Pak ya. Strapping, baru area check-in di depan sana semua.
masing-masing maskapai, tujuannya ke kota mana, semua ada di area check-in counter. Wow. Ini nyaman juga, luas juga ya, ini warga Bandung ya. Iya Ya, ya. Bandara Hussein ya. Ini keberangkatan domestik kan? Yes. Keberangkatan domestik nih Mitra Sanata. Ini udah keren banget. Nah, setelah selesai check-in, barang dimasukkan bagasi, Ya. penumpang yang telah selesai di sini boleh masuk ke ruang tunggu. Ruang tunggu. Ruang tunggu itu ada pemeriksaan keamanan oleh teman-teman APSEC. Ya. Wow. Kita boleh naik ke lantai 2. Kita langsung naik ke lantai 2. Pemeriksaan. Para calon penumpang yang akan berangkat di sini hanya boleh membawa barang cabin atau hand carry Oke. yang ketentuannya tidak boleh lebih dari 7 kg. Tidak boleh Ya, lebih dari 7 yang lebih 7 kg wajib dimasukkan ke bagasi. Nah, di sini juga titik pemeriksaan keamanan yang memastikan tidak ada lagi masuk benda-benda yang berupa prohibited items. Apa itu Pak? Contohnya seperti apa? Ya, seperti bahan peledak, senjata, alat-alat kerja, ya, dangerous article ataupun dangerous goods, barang-barang yang dapat membahayakan keselamatan keamanan penerbangan. Kalau parfum itu termasuk nggak sih Pak? Kalau parfum itu kalau alkoholnya masih di bawah 80-70% itu masih boleh dan maksimum hanya boleh 100 ml per wadah. Per wadah, Nah, ini kalau ya. cerita dangerous goods ini harus menyesuaikan bendanya apa, terus ada dia kapasitas yang boleh dibawa, terus packingnya harus standar. Nah, itu jadi sangat banyak jenis-jenis dangerous goods yang memang boleh diangkut naik pesawat, tapi dia perlu sebagai cargo item ataupun sebagai kompartemen dangerous goods. Oke. Jadi pertanyaan kalau boleh nggak bawa dangerous goods? Boleh, tapi harus ngikutin ketentuan pengangkutan dangerous goods. Wah, mantap. Terutama Ini lewat kargo gitu. tuh, jadi itu buat warga Bandung ya. Jadi ada aturan-aturan yang berlaku, dari berat juga yang dibawa itu nggak boleh melebihi dari 7 kilo. Iya. Kilogram. Untuk yang dibawa ke cabin ya Pak ya? Yes. Betul. Nah, Nah, Pak Mira, ini kita mau kemana lagi nih? boleh. Sekarang nih. Sekarang kita setelah melewati pemeriksaan keamanan yang ini, Ya. kita masuk ke yang namanya ruang tunggu keberangkatan. Ruang tunggu keberangkatan. Jadi di situ tinggal menunggu panggilan untuk berangkat. Ya. Ada persyaratan setengah jam ataupun 30 menit sebelum keberangkatan ataupun schedule untuk departure sudah berada di ruang tunggu. Jadi kalau misalkan ada pesawat delay dan sebagainya itu di ruang tunggu itu, Pak? Ya, kita nunggu di ruang tunggu untuk memastikan tidak ada yang ketinggalan pesawat ataupun tidak mendengar panggilan. Tidak benar. Oh, Mencegah supaya penumpang dia jangan pergi kemana-mana, kan Ya. di situ sudah stay setengah jam sebelum schedule keberangkatan, supaya dari teman-teman maskapai juga ketika mencari penumpangnya sudah ketemu. Sudah. oh. Yuk, sekarang kita Udah, ya. mampir ke ruang tunggunya. Tapi ternyata di bandara juga buat Hmm. yang pengen fotonya dipajang ya, itu boleh banget nih di sini. Cocok banget buat yang narsis-narsis ya. Cocok. Jadi nanti pas Keren. orang-orang datang tuh kayak pengunjung-pengunjung lain datang, Betul. itu foto siapa ya? Dan ternyata nggak harus public figure, kita Betul. seperti orang biasa juga boleh. Ini kayak ini nih. Ini Banyak banget ya. banyak banget tuh. Ada dari mana mungkin? Oh, di sana juga ada foto Kang Emil. Oh, ada foto Ibu Atalia. Ada Bu Atalia. Ini ada Pak Iwan nih. Ini foto Pak Iwan nih. Nih, IGM. IGM dari Bandara IGM Hussein. dari Bandara Hussein. Oh, tapi sekali lagi ini bukan hanya public figure aja, boleh siapapun itu. Dan syaratnya apa aja sih ya? Syaratnya apa aja sih Pak? Kalau Coba- pengen kita ngobrol-ngobrol sama Pak Andrika Ini nih. jawabannya nih. Siapa tahu Pak Andrika. Oke, Gimana ya. nih Pak kalau pengen nempel foto di sini? Oke. Oh, mudah banget. Jadi syaratnya tinggal kita menghubungi ya teman-teman semuanya, tinggal menghubungi bagian komersial kita ya. Oke. Tentunya dengan rate yang sangat terjangkau. Ya, Oh. teman-teman bisa terpampang fotonya di sini, Wow. kemudian bisa eksis deh di sini ya. Eksis Iya. ya. Bisa dilihat sama semua orang Iya. berarti ya. Tapi gayanya teh harus bebas gayanya. Bebas. Oh, Bebas. Bebas. Ekspresi smile lah pokoknya. Wah. Masih banyak ruang tersedia kita. Ya. Ya. Silakan. Yang di sana juga nanti. Dan nggak menutup kemungkinan nanti bisa diperluas Bisa. lagi kalau banyak ya Pak ya. Boleh. Nah ini ide pertama kalinya kenapa sih Pak bisa kepikiran buat majang foto-foto yang datang ke Bandara Hussein pengunjung? Ya, ini dimulai dari Pak IGN kita yang tentunya dia ingin ya ikut berbagi ya bahwa oh foto kita juga kepingin dong gimana sih caranya gitu kan. Nah jadi memberikan suatu informasi bahwa bandara itu bisa loh kita istilahnya kita dekat dengan bandara, kita mudah berkomunikasi dengan bandara, bahkan Ya. kita bisa
promosi juga di sini, ya. Iklan promosi juga boleh di sini. Iya, terima kasih. Oh gitu. Jadi berawal dari Bapak IGM Bandara ya. Wah, Ini keren, udah banget, selesai ya. unik ya. yuk sekarang kita lanjut lagi, kita lihat-lihat lagi Ke ada ruang apa. tunggu ya. Ke ruang tunggunya ya. Go. Di Bandung sekarang kita lagi ada di ruang tunggunya ya tadi Pak Ruang ya. tunggunya Betul nih. Pak Wira ya? Ini ruang tunggu keberangkatan ya Pak Wira ya. Pak, tapi katanya di ruang tunggu ini di Bandara Hussein banyak fasilitas-fasilitas ya Pak ya? Ya, bos. Jadi fasilitasnya cukup bisa dinikmati ya. Di sini kalau sudah masuk pemeriksaan terakhir, ada fasilitas lounge yang tersedia berbagai jenis makanan dan minuman. Kemudian ada juga fasilitas tenan-tenannya, misalnya ada seperti kuliner bakso, sampai roti dan adanya minuman-minuman yang biasa disukai teman-teman kaula muda. Jadi bisa santai lah. Jadi kalau misalnya mau berangkat itu boleh menikmati kuliner di bandara juga yang saat ini tersedia ya. Nah, Mitra Sonata sambil nunggu, ini ada tempat relaksasi yang dipijat. Jadi kayaknya lebih enak sambil nunggu, terus juga lihat pemandangannya ini keren banget. Langsung view di bandara, terus juga bisa melihat langsung pemandangan Gunung Tangkuban. Keren pisan ya Mas. Termasuk fasilitas untuk ngecas ya, kita ada Ada akses juga, juga ya, ngecas handphone mungkin di sini cukup banyak. Tapi yang penting di sini harus ikuti ya physical distance. Oh tadi Betul. saya Sudah kasih sign Prokesnya tetap harus diterapkan. Jadi para penumpang yang di sini semua juga diharapkan tetap mengikuti protokol kesehatan, masker, jarak ya, suka cuci tangan atau hand sanitizer yang kita sediakan juga di beberapa titik. Wah, ini Sampai udah dalam bahasa banget. Jadi itu fasilitas di Warga Bandung yang ada di ruang tunggunya Bandara Hussein Sastra. Nah, setelah itu kita akan kemana lagi nih Pak? Kita ada fasilitas internet juga. Bagi yang fasilitas di situ, internet? ada di pojok sana untuk mungkin ya working untuk ini siapa tahu apa ya Ada yang harus dikerjakan gitu ya. kita ada bisa buka fasilitas internet di area ujung. Kalau sudah setengah jam sebelum schedule keberangkatan duduk santai di sini menikmati ini, tinggal menunggu panggilan boarding boarding gate oleh masing-masing airline dengan tujuan masing-masing. Nah, kebetulan kalau Nah, kalau untuk para bapak-bapak nih kan, para penumpang yang hobi ngerokok, Ya. kita fasilitasin di rooftop. ya ternyata nih kita udah sampai di smoking areanya di ruang tunggu keberangkatan domestik ya. Ini udah ada semenjak kapan sih Pak ruang smoking ini? Ini sudah dari 2019. Oh 2019. Ya, terselesai 2019. Kemudian kita juga terbuka barangkali nanti ya di sini ya kita sambil menawarkan nih mungkin ya Betul. area terbuka untuk tenan-tenan yang tentunya ingin menjadi mitra kita di sini. UMKM ya. Atau mungkin kopi-kopi ya. Iya, tentunya kan kalau misalnya ngerokok tentunya kita mendingan kopi asik banget. Oh iya. Itu kalau misalkan ada yang berminat nih Pak. Wah, saya kayaknya berminat banget untuk buka stand kopi atau kedai kopi itu harus kemana? Harus kemana? Udah lama. Bisa hubungi nanti ke Pak Iwan, kemudian kita tembuskan ke divisi komersil kita. Oh. Iya. Sangat simpel sekali. Oke. Terbuka sekali untuk para pengusaha yang ingin hadir di bandara dalam menggunakan menampilkan produk-produk kualitasnya yang berkualitas, tentunya kita akan memberikan. Teman-teman UMKM juga boleh ya, sebenarnya ada yang berminat gitu. Ya. Ih, luar biasa emang Iya. gokil banget nih. Gokil banget ya beneran Hussein tuh. Udah ada bapak-bapak yang lagi pada Yes. merokok juga sambil nunggu keberangkatan. Nah, ini di samping Aris sudah ada Teh Mira, betul ya? Teh Mira mau terbang kemana? Aku mau ke Palembang. Ke Palembang. Teh Mira, ini kan fasilitas-fasilitasnya luar biasa nih yang ada di Bandara Hussein. Tanggapan dari Teh Mira sendiri seperti apa sih melihat fasilitas yang ada di sini? Mungkin kalau untuk tahun-tahun lalu sih
masih biasa aja sih ya. Tapi udah beberapa tahun ini udah ada kemajuan dan fasilitasnya udah internasional tuh udah oke banget Udah sih. oke banget ya. Oh. Wah. Karena kan memang saya sudah sering fly mobile, jadi saya tahu perubahan-perubahan dari pertama awal sampai sekarang perubahannya emang udah amazing banget. Ada perubahan ya. Teh Mira, makasih ya, sehat-sehat terus. Semoga yang ada di perjalanan juga selamat sampai tujuan. Teh Mira, makasih. Oke, tentunya sama-sama. Nah, Mitra Sonata Wargi Bandung. Sekarang Haris lagi berada di area boarding ini untuk pengecekan identitas sebelum berangkat. Jadi KTP dan boarding passnya nih. Nah ini makasih banyak ya, selamat terbang. Nah, Kak Yuri, sekarang kan kita udah ada di lapangan penerbangan ini. Nah, ini ada zebra cross ini apa sih Teh fungsinya? Jadi kita harus jalan di zebra cross ini. Kita nggak boleh melewati garis karena sebelah sana sudah area pesawat. Oh. Iya, jadi demi selamat kita juga kan. Takutnya kalau nggak dibikin garis ini, Iya. pembuyar gitu. Atau kan ini Bahaya areanya, ya. area pesawatnya kan ada kamera tertentu nih yang boleh dilanggar. Ini area aman. Area aman. Area apa? Tuh deh, lihat guys, pesawatnya tuh. Kedatangan ya atau arrival domestik pokoknya dari pesawat udara menuju ke pintu masuk dalam terminal. Sudah kita kasih batas-batas ya buat physical distance. Nah di sini dipersiapkan seluruhnya untuk EHAC HC itu apa? ya, Electronic Health Alert Card yang Oke. sudah ada di aplikasi Peduli Lindungi tadi. Oh. Saat berangkat di scan, saat datang di scan juga. Tapi Ya. kalau berangkat di scan tadi hasil swabnya. Kalau yang datang Electronic Health Alert Card-nya ya, IHAC. Nah, di sini ada teman-teman KKP yang akan menuntun atau memandu. Yang kami maksud seperti ini ya, Oh, sedang kayak gini dituntun, contohnya Pak ya. sedang dipantau untuk membuka kembali aplikasi Peduli Lindunginya. Kemudian dilakukan verifikasi dari teman-teman KKP. Semua penumpang yang berangkat sudah mengikuti prokes sesuai aturan yang ada ya. Nah, perlu kami sampaikan juga ke masyarakat, kalau mau berangkat naik pesawat itu harus ikuti aturan yang berlaku saat dia mau berangkat. Ya, seperti kemarin kan ada Nataru tuh, Ya. berlaku surat edaran nomor 111 bahwasanya ketentuannya wajib vaksin lengkap ataupun 2 kali, terus bisa antigen atau apa, itu sesuaikan dengan waktu berangkatnya. Jadi lihat-lihat juga informasi di media terkait peraturan-peraturan yang dibawa oleh Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Perhubungan, termasuk surat edaran dari tim Satgas Covid ya. Jadi supaya jangan miss di bandara, nanti dia bawa antigen atau peraturan yang berlaku saat itu wajib PCR misalnya. Terutama anak-anak. Ya, anak-anak yang di bawah 12 tahun kan ada yang belum vaksin segala macam, jadi wajib PCR. Wajib PCR. Banyak penumpang yang masuk kemari membawa antigen doang. Nah itu harus di reschedule penerbangannya karena ketidakpahaman tadi aturan yang berlaku saat dia berangkat. Oh, jadi sekali lagi ini himbauan kepada wargi Bandung, khususnya ya bagi Ya. yang mau berangkat naik pesawat harus baca-baca dulu, harus Iya, cari tahu benar. dulu Harus info cari tahu dulu mengenai apa aja nih persyaratan untuk banyak. penerbangan. Jadi kalau kata Pak Mira jangan sampai ada miskomunikasi nanti Betul. ketika sudah di bandara. Nah, Mitra Sonata nih, di bandara juga ternyata ada TIC Bandung nih, Tourist Information Center. Nah, tadi Teh Yuri ya. Yuri, Teh Yuri tiap hari di sini berarti. Ya, tiap hari ya. Nah, ngapain aja sih Teh biasanya kalau TIC Teh? jadi kalau di sini itu setiap pengunjung atau penumpang yang baru turun dari pesawat kita sambut nih, sambut kasur, khas Bandung banget. Kalau biasanya mungkin di kota lain pakai saran lain, kalau di Bandung sampurasun. Tapi Teh Yuri kan ini information center, turis information center. Langsung ada nggak sih misalkan para yang baru datang di bandara bisa nanya langsung destinasi wisata itu bisa ke? Ada nggak sih Teh? Ada juga nggak yang nanya kayak gitu? Ada aja sih sebetulnya, jadi datang ke sini kan macam-macam, nggak cuma bisnis saja, bisa jadi pengen jalan-jalan gitu kan. Nah begitu ke Bandung, nyampe tapi belum tahu mau kemana gitu kan, nanti bisa nanya. Nah kalau udah nanya gitu, nanti kita biasanya langsung saudaraan ini nih, ada QR code bisa kita scan, nanti isinya
Bandung banyak banget. Jadi kalau udah bingung scan ini aja, atau misalnya mau follow langsung Instagramnya ada TIC Lok Bandung, itu langsung ada informasinya di situ. Jadi Bandara Hussein sangat lengkap banget dengan adanya TIC ini dari Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Jadi buat wargi banyaknya yang dari luar Bandung mungkin ya, ketika ada para wisatawan yang hadir ke Bandung bingung mau nanya mengenai informasi seputar Kota Bandung, khususnya untuk wisatanya, langsung bisa nanya ke teman-teman TIC. Ayo kita jalan-jalan lagi. Ayo kita jalan lagi ya. Nah, fasilitasnya ada apa aja nih Pak di kedatangan Pak? Toilet tentunya pasti ada ya, toilet, pria dan wanita. Terus kalau secara standar kesehatan, keselamatan kita juga sediakan di sini fasilitasnya baik dari pemadam kebakaran, ya, kesehatan, dan juga fasilitas KKP, pengukuran suhu ya di sini. Terus ada ini apa namanya fasilitas taksi bagi transportasi darat bagi para penumpang yang belum dijemput oleh keluarga dan sebagainya, boleh langsung order di counter taksi yang tersebut. Tuh, jadi nggak usah bingung, nggak khawatir harus, aduh saya kesasar nih kayaknya di Kota Bandung. Itu tenang, di sini sudah disiapkan fasilitas apa namanya yang bisa memudahkan untuk mencari alamat Kota Bandung. Betul. Wajibkan memastikan tasnya masing-masing yang diambil. Betul. Jangan sampai ngambil tas orang lain. Nah, untuk pastinya nomor label bagasinya ini harus dicocokkan. Aku cocokin ya Pak. Nah, untuk memastikan ini di bandara difasilitasi dengan staf masing-masing airline untuk mengecek kembali nomor-nomor label yang miliknya masing-masing. Soalnya kalau nggak pakai ini kebayang pasti tuker ya tuh. Wah, penumpang rame, tasnya mirip, poin ambil saja, itu yang nanti ketahuan. Gitu ya. Ujungnya balik lagi ke bandara, cari lagi. Jadi komplit lagi ya Pak ya. Betul. Jadi pastiin ya Tersanata harus dicek tuh label tasnya masing-masing, kodenya apa aja. Teh Giva, Ya. jadi Bandara Hussein juga ini menyiapkan bukan hanya memang Apa? dari segi kebersihan juga ini benar-benar Harus dijaga dong, banget gitu pasti. kan. Ya, jadi jangan sampai nih wisatawan-wisatawan yang datang jangan sampai buang sampah sembarangan gitu. Karena di ruang kedatangan pun sudah disediakan nih tempat sampah ya. Misalkan mau buang Sesuai plastik, jenisnya masing-masing. buang plastik, terus ini buang kayak tulang-tulangan gitu ya, makanan ya. Makanan. Terus ada Kertas. juga, sapu kertas. Jadi memang semuanya itu harus disesuaikan juga. Sesuai dengan programnya Kota Bandung. Betul. Kampisman. Yaitu pisahkan dan makan. Betul. Ya. Jadi jangan sampai buang sampah sembarangan ya, guys. Ternyata ini luar Seru biasa. pisan. Sampai banget ya ternyata di Bandara Hussein. Terima kasih loh bapak-bapak di sini luar biasa ya udah mau ngajak. Pak Andrika, Pak Andrika, Pak Mira luar biasa, kita udah diajak keliling Bandara Hussein. Dan benar ternyata bukan hanya lihat di Instagramnya aja, memang kita langsung datang ke sini, mampir ke sini, tempatnya enak pisan. enak banget, bersih, fasilitasnya luar biasa. Pokoknya nyaman banget ya buat turis-turis yang mau datang ke Bandung. Betul. Nah, mungkin Pak Mira dan juga Pak Andrika. Andrika, ada yang ingin disampaikan dan himbauan apa sih untuk masyarakat Kota Bandung nih? Khususnya dari Pak Mira dulu nih, Pak. Ya, tentunya harus tetap bahagia ya. Harus bahagia. Masa kita seperti sekarang di negara kita, termasuk adanya peningkatan, apalagi masa Omikron, kita saling mengingatkan. Siapa tahu lupa protokol kesehatan dan sebagainya. Nah, kami di bandara selaku pengelola bandara tetap welcome segala kritik, masukan untuk kemajuan kita bersama, terutama di Bandung ya, Jawa Barat. Kami selaku pengelola bandara akan menyambut kedatangan masyarakat, Bapak Ibu sekalian yang akan berangkat maupun datang ke Bandung dengan senang hati. Semoga menikmati perjalanan, sehat, bahagia, selamat, aman. Nah, Apalagi. itu yang saja. Terima kasih. Pak Andrika. Dari Pak Andrika nih, gimana nih Pak? Oke, buat warga Bandung, ya, insya Allah Bandara Hussein Setra Negara siap melayani para warga Bandung semuanya untuk melakukan penerbangan di masa pandemi seperti ini. Tentunya dengan ketentuan yang berlaku, ya, dari Kementerian Kesehatan, dan kita menyediakan fasilitas-fasilitas
yang tentunya untuk mempermudah para warga Bandung melakukan kegiatan penerbangan. Waduh, terima kasih Pak Andrika. Tapi untuk warga Bandung juga jangan lupa follow Instagram dari Bandara Hussein apa tadi Pak? Hussein Sastra Negara _AP2. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya Tourist Information Center karena itu penting juga ya dari TIC itu ya. Dan sekali lagi terima kasih Pak Mira, Pak Andika. Dan terima kasih juga untuk warga Bandung yang udah menyaksikan jalan-jalan di Bandara Hussein. Sampai ketemu lagi dalam program Sonata Mampir selanjutnya. Bye-bye. Wargi Bandung Sadayana Sampurasun ya. Bandara Internasional Hussein Sastra Negara Bandung ini pastinya bandara kebanggaan wargi Bandung semua. Sekali lagi tidak semuanya mempunyai bandara yang langsung berada di jantung kotanya. Nah, yang kedua adalah wargi Bandung ketika mau berangkat terbang dari Bandara Hussein, pastinya dalam pandemi COVID-19 ini tetap harus protokol kesehatan. Saat ini masih sesuai dengan surat edaran dari Menteri Perhubungan bahwa siapapun yang berangkat harus sudah vaksin dosis pertama maupun vaksin dosis lengkap. Yang kedua harus tes COVID-19 hasilnya harus negatif, apakah itu antigen maupun tes PCR. Kemudian anak-anak yang masih di bawah 12 tahun harus tes PCR 3 kali 24 jam. Nah, ini dalam rangka memberikan kenyamanan bahwa terbang itu aman, terbang itu selamat, terbang itu sehat, dan airport pastinya safe travel campaign untuk kita lakukan dalam rangka memastikan bahwa airport kami juga sangat aman, sangat nyaman, dan pasti sangat sehat, higienis dalam rangka memastikan para pengguna jasa transportasi udara khususnya yang melalui Bandara Hussein semuanya bisa kami berikan pelayanan yang terbaik buat warga Bandung yang akan terbang dari Bandara Internasional Hussein Sastra Negara Bandung. Tetap patuhi protokol kesehatan, mudah-mudahan pandemi segera cepat berlalu.